Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat demi nikmatnya, mencurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Terkhusus di malam hari yang indah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh seorang syekh yang bernama Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama pengarang kitab ini Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang berjudul Sirah Nabawiyah, Taman Cahaya di atas Cahaya, Perjalanan Hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayunan hingga liang lahat. Dalam kitab ini dibahas tentang kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak sebelum lahir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dan sampai meninggal kembali. Dan kita mulai dari pendahuluan di dalam kitab ini. Pengantar pentaklik mendahulunya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kita memuji Allah, meminta pertolongan kepadanya, meminta ampun, dan kita memohon perlindungan kepadanya dari kejelekan dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang telah Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang sanggup menyesatkannya, dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup memberinya petunjuk. Kemudian beliau berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat serta semua saudara-saudaranya yang mengikutinya dengan baik sampai hari pembalasan. Beliau mengatakan selanjutnya, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, bahwasanya perkara yang terpenting yang Allah Ta'ala wajibkan atas kalian adalah mengenal agama kalian. Kemudian yang dengannya kalian dapat mengetahui dan mengamalkan.
Kalian dengan mengenal agama tersebut kalian dapat mengetahui dan mengamalkannya, yang menjadikan sebab kalian bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara jahil, bodoh tentang agama Allah dan menyia-nyiakan agama Allah menjadikan sebab seseorang itu terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau di sini menjelaskan tentang ilmu agama, tentang wajibnya seseorang mempelajari ilmu agama yang dengan ilmu itu kita bisa jadikan sebagai alat untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan sebaliknya apabila kita jahil dalam ilmu agama, bodoh terhadap ilmu agama, tidak paham tentang ilmu agama, maka inilah yang menjadi sebab seseorang itu terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala yang teramat pedih. Kemudian beliau berkata, perkara yang paling gamblang atau menggambarkan masalah ini bagi orang yang punya pemahaman adalah kisah-kisah terdahulu dan sekarang, yaitu kisah-kisah orang yang mentaati Allah dan balasan untuk mereka, serta kisah-kisah orang yang durhaka kepadanya dan hukuman setimpal atas mereka. Jadi di sini beliau memberitahu kepada kita tentang pentingnya kita mempelajari kisah-kisah terdahulu, orang-orang terdahulu. Kisah para nabi, ada berapa nabi semuanya? Salah. Nabi itu ribuan, puluhan ribu. Cuma yang kita ketahui hanya 25. Nabi banyak. Yang kita ketahui hanya 25. Kenapa kita penting mempelajari kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu? Karena disinilah kita bisa mendapatkan pelajaran tentang bagaimana hasil dari kehidupan mereka. Orang yang jahat terdahulu, apa balasannya dari Allah, dan orang yang baik terdahulu, apa balasannya dari Allah. Dan di dalam Al-Quran terdapat banyak, bahkan hampir semua surah dalam Al-Quran itu di dalamnya ada kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dari orang-orang terdahulu, dari para nabi ataupun orang-orang soleh. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an kisah orang terdahulu? Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Untuk kita bisa mengambil ibrah, untuk kita bisa mencontoh yang baik dari orang-orang yang Allah rahmati, orang-orang yang Allah selamatkan, dan untuk kita bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala azab. Contoh misalnya kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa memperjuangkan, mendakwakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan raja yang paling sombong ketika itu, Fir'aun, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun, sekafir-kafirnya orang di zaman ini, tidak ada yang menyamai kekafirannya Fir'aun. Sampai-sampai Fir'aun mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Apa akibat dari kehidupan Fir'aun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Ditenggelamkan di laut. Kemudian apa akhir dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang memperjuangkan agama Allah? Nabi Musa diselamatkan dari kekejaman Fir'aun dan diselamatkan dari lautan yang membinasakan. Dan diberikan mukjizat-mukjizat, diberi pertolongan-pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat kita mempelajari kisah, agar supaya kita bisa mengikuti jalan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa menghindari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kemudian adik-adikku sekalian, beliau di sini melanjutkan dan membaca sebuah ayat. Beliau menyebutkan sebuah ayat dalam surah Al-Kahf ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asadda minhum batasyan fanaqabu fil bilad."
Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan, kata Allah, sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah berjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan itu? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang banyaknya umat-umat terdahulu yang lebih kuat dari kita sekarang ini. Orang-orang terdahulu lebih kuat dari kita sekarang ini. Contohnya kisahnya kisah Nabi Lut misalnya, atau kisahnya Nabi Hud yang rumahnya terbuat dari gunung-gunung itu, gunung yang dipahat, sehingga dibikin gunung itu, gunung batu itu yang dibikin sebagai rumah. Apa akhir dari kehidupan mereka? Walaupun mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat dibanding umat yang setelahnya, tetap saja Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dikarenakan keingkaran mereka, kekufuran mereka terhadap nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus terhadap kepada mereka. Sebagian as-salaf pernah berkata, kisah-kisah adalah bala tentara Allah. Maksudnya, para penentang tidak akan mampu untuk membantahnya. Jadi kisah-kisah ini, kisah-kisah orang terdahulu ini adalah kisah-kisah yang merupakan perkara-perkara yang sangat indah dan sangat mulia untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Adam alaihissalam dan iblis, hingga Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dan istrinya ke bumi. Pada kisah ini terdapat penjelasan yang gamblang tentang beragam muskilah, permasalahan bagi siapa saja yang merenungkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam alaihissalam, turunlah kamu seluruhnya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi di sini penulis menceritakan kepada kita bagaimana kisah nenek kita dulu, Adam alaihissalam. Bagaimana sehingga Adam itu terusir dari surga. Allah Subhanahu wa taala keluarkan Adam dari surga padahal dia sudah di dalam surga. Bagaimana kisahnya? Inilah manfaat kita mempelajari kisah, supaya kita tahu hal-hal apa yang membuat nenek kita terusir dari surga, supaya kita bisa menghindarinya, supaya kita tidak juga terusir nanti di surga. Dan hal-hal apa yang dirayukan kepada nenek kita oleh iblis, sehingga nenek kita Adam alaihissalam bisa terjerumus ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Thaha ayat 102, 123, 124 sampai 127. Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memberi pelajaran kepada kita bahwa siapa saja orangnya, tanpa kecuali apakah dia orang yang berkulit putih, berkulit hitam, orang cacat, orang sempurna, siapa saja, orang besar, orang kecil, siapa saja yang mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti selamat. Tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa saja yang berpaling dari petunjuk Allah, walaupun dia adalah seorang raja, seorang perdana menteri,
atau seorang yang sangat kaya raya, kalau dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka pasti akan celaka. Bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada kita adalah diutusnya para rasul. Jadi termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, yang dengan rasul ini tujuannya adalah agar supaya kita mencontoh rasul itu dan agar supaya kita bisa selamat sebagaimana selamatnya para rasul itu. Jadi inilah metode dan cara Allah Subhanahu wa taala membimbing hambanya kepada jalan yang benar menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengutusnya para rasul. Jadi sangat penting, bahkan wajib bagi kita untuk mempelajari kisah-kisah para rasul ini, kisah-kisah para nabi. Sebab bagaimana kita bisa mencontoh mereka, mentauladani mereka kalau kita tidak mengetahui kisah perjalanan hidup mereka. Jadi sangat penting ya, sangat penting. Dan hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mengetahui apa yang terjadi pada bapak kita Adam alaihissalam dan musuhnya iblis laknatullah alaih. Apa pula yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya, Hud alaihissalam dan kaumnya, Saleh alaihissalam dan kaumnya, Ibrahim alaihissalam dan kaumnya, Musa alaihissalam dan kaumnya, serta Isa alaihissalam dan kaumnya, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Apa yang terjadi pada mereka di zamannya? Di zaman-zaman terdahulu, di zamannya para nabi-nabi terdahulu itu, mereka umatnya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diangkatkan gunung di atas mereka kemudian ditimpakan, mati semua. Ada diangkatkan batu-batu di atas mereka, di batu-batu itu telah tertulis setiap nama-nama yang akan ditimpakan kepadanya. Jadi misalnya namanya Aco, misalnya tertulis di batu itu namanya Aco, kemudian batu itu tidak akan meleset mengenai Adi, dia harus mengenai Aco juga, mati. Ada umat-umat terdahulu yang seperti itu. Ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi, ada yang ditenggelamkan ke dalam laut, dan bermacam-macam. Umatnya Nabi Nuh dibinasakan. Dengan cara apa dibinasakan? Allah Subhanahu wa taala buat banjir bandang, banjir bah, yang tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari banjir itu. Sampai-sampai anaknya Nabi Nuh pun tenggelam. Dia mau lari berlindung ke gunung yang paling tinggi yang ada di situ, di wilayah itu. Gunung itu pun tenggelam. Coba lihat nabi-nabi terdahulu, betapa indah kisah-kisah mereka. Siapa yang patut untuk kita teladani? Apakah umat yang durhaka ini ataukah kita menteladani nabi-nabi mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, kata beliau, pelajarilah apa yang dikisahkan oleh para ulama tentang para sahabat-sahabat Nabi, keadaan dan amalan mereka. Niscaya kamu akan mengenal Islam dan kekufuran. Niscaya kalian akan mengenal Islam yang hak dan kalian akan mengenal agama kekufuran. Sebab Islam pada hari ini sangatlah asing. Islam di zaman ini sangat banyak. Namun yang mengamalkan Islam secara sempurna itu sangat sedikit. Asin, sedikit. Bukan asin garam, bukan. Asing itu sedikit. Sangat sedikit orang yang mengamalkan Islam. Namun yang mengklaim dirinya sebagai orang Islam banyak. Namun yang mengamalkan sedikit. Contoh yang paling kecil, tutup aurat misalnya bagi perempuan, sholat berjamaah di masjid misalnya bagi laki-laki. Ya, Ikram, sholat berjamaah bagi laki-laki sudah diamalkan di masjid? 2 kali, 5 kali kewajibannya. Biar subuh diupayakan, belajar, semangat, tuh semangat. Iya, insyaallah. Alif ya. Subuh semangat.
Kalau perlu gantikan Pak Imam jadi imam. Karena imamnya masih tidur kalau subuh, gantikan saja. Ya Alif ya. Yang adik-adikku juga yang perempuan ini, insya Allah, wah, masya Allah. Ini terlihat kalau kita di sini cantik-cantik penampakannya, lebih cantik lagi kalau di rumah tetap kita pakai kudung seperti ini, bermain. Kudung yang menutup aurat, kita nampakkan kepada orang-orang bagaimana busana muslim yang sebenarnya. Ya Safwana ya, dengar tidak? Kita nampakkan kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang lain. Beginilah, inilah penampilan muslim yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang dicontohkan oleh istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, siap semua mencontohkan ya, Irfa. Ya. Jangan kita mengatakan, saya masih kecil, masih bisa buka kudung. Jangan menganggap kalau kita masih kecil, biasakan memang ya. Siapa yang tahu kalau besok atau lusa kita masih hidup? Belum tentu tuh. Iya. Apalagi kalau pakai celana di atas baru keluar, ini lebih parah lagi. Baik, yang terakhir adik-adikku sekalian, yang terakhir. Dengar. Apa faidah dan manfaat yang akan kita raih, yang akan kita dapat bagi orang-orang yang mempelajari sirah perjalanan orang-orang yang soleh terdahulu, atau dari kisah hidupnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang pertama manfaatnya adalah atau faidahnya adalah mengenal hakikat Islam yang murni. Jadi dengan mempelajari kisah ini, sirah ini, kita bisa mengenal hakikat Islam yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar dongeng-dongeng orang terdahulu, tetapi kita bisa mengenal Islam yang hakiki. Kemudian yang kedua adalah kita dapat membedakan antara Islam, agama yang benar, dengan agama kekafiran. Kita bisa membedakan antara kebenaran Islam dan agama kekafiran. Yang ketiga adalah kita bisa meyakini bahwa antara kebenaran dan kebatilan itu senantiasa berkelahi, berseteru, dan kemenangan akan selalu berpihak kepada kebenaran. Kemudian yang keempat, kita bisa mendapatkan hiburan-hiburan di dalam setiap problematika hidup kita. Kalau ada masalah-masalah hidup, kita bisa mencontoh Nabi, kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari sirah tersebut. Kemudian yang kelima adalah bergabung, mencintai dan membela kebenaran. 5 saja dulu ya. Sebenarnya ada 10 tapi 5 saja dulu karena saya lihat banyak yang capek. Dan masih banyak lagi pelajaran penting yang dapat diambil dari sirah nabawiyah ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan bersama golongan al-anbiya wal mursalin di akhirat nanti, dan menjadikan kita termasuk penerus perjuangan mereka di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik sekalian, insyaallah taala pertemuan setelahnya kita sudah masuk dalam pembahasan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita jelaskan ini barulah pendahuluan dari pentaklik buku ini. Baik, sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.